Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama lebih dari 25 tahun, saya mendampingi kesehatan fisik dan mental para lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya belajar bahwa tidak semua luka terlihat dari luar. Ada luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit, tapi terasa berat di dada, dan seringkali luka seperti inilah yang paling sulit disembuhkan. Suatu pagi di ruang praktik kecil saya yang menghadap taman seorang perempuan berusia 64 tahun datang. Namanya Ibu Siti Aminah. Tubuhnya tampak ramping, bahunya agak membungkuk. Ia mengenakan jilbab coklat tua dan membawa tas kain sederhana. Saat duduk tangannya meremas-remas ujung mukena seolah menahan sesuatu. Saya awalnya mengira ia datang karena keluhan fisik nyeri lutut, tekanan darah naik, atau masalah tidur seperti kebanyakan pasien seusianya. Namun ketika saya menatap matanya, saya melihat kelelahan yang berbeda. Bukan lelah berjalan jauh, tapi lelah yang datang dari dalam hati. Dengan suara pelan ia berkata, "Dok, saya tidak sakit di badan, tapi rasanya setiap hari saya semakin hilang sebagai diri saya sendiri." Kalimat itu membuat saya terdiam sejenak. Dalam benak saya langsung muncul pertanyaan, apa yang membuat seorang ibu di usia senjanya merasa kehilangan dirinya sendiri? Bapak Ibu yang mendengarkan, pernahkah Anda merasakan hal serupa? Bukan tubuh yang tak sanggup, tetapi hati yang seperti tak lagi punya tempat. Hari itu saya memutuskan untuk mendengarkan kisahnya sampai tuntas, dan saya ingin membagikannya kepada Anda karena bisa jadi ini adalah cerita yang juga pernah Anda atau orang terdekat alami. Ibu Siti bercerita bahwa ia tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, di tepi persawahan yang setiap paginya diselimuti kabut tipis. Suaminya almarhum Pak Mahmud wafat beberapa tahun lalu. Sejak itu rumah kayu sederhana peninggalan mereka terasa lengang. Rutinitasnya sederhana. Pagi hari ia menyapu halaman sambil menghirup aroma tanah basah, lalu menyiram sayur-sayuran yang ia tanam di pekarangan kangkung bayam dan sedikit cabai rawit. Siangnya ia biasanya duduk di kursi rotan tua di teras, menyeruput teh jahe, sambil mendengar suara burung perkutut di sangkar tetangga. Sesekali ia mengobrol dengan Ibu Nur, sahabatnya, yang membuka warung kecil di ujung gang. Namun rasa sepi tetap datang, terutama saat malam tiba. Anak-anaknya sudah lama merantau. Putri bungsunya Dewi adalah yang paling sering menghubunginya lewat telepon. Dewi kini berusia 34 tahun, bekerja di sebuah toko busana muslim di Bekasi. Suaminya Rizal bekerja sebagai teknisi di pabrik. Mereka memiliki dua anak, Alia 7 tahun dan Ihsan 3 tahun. Suatu sore telepon dari Dewi masuk. Suaranya hangat penuh kerinduan. "Ibu tinggal sama Dewi di kota ya, biar nggak sendirian di kampung. Di sini kan ramai, ada Alia dan Ihsan. Ibu pasti senang." Bagi banyak lansia tawaran seperti ini terdengar seperti pintu menuju kebahagiaan, terbebas dari sepi, dekat dengan anak dan cucu. Saya tahu dari sudut pandang psikologi, dukungan sosial dan interaksi keluarga dapat membantu mencegah depresi, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki kualitas tidur pada usia lanjut. Ibu Siti mengatakan bahwa hatinya bergetar mendengar tawaran itu. Ia membayangkan pagi-pagi mendengar azan subuh dari mushola dekat rumah Dewi. Lalu Alia berlari memeluknya, dan Ihsan duduk di pangkuannya sambil merengek minta dibuatkan roti bakar. Siang ia makan bersama keluarga, malam duduk santai di ruang tamu sambil bercerita. "Rasanya seperti mimpi, Dok," katanya sambil tersenyum tipis. "Akhirnya saya akan tinggal di rumah yang ramai lagi." Bapak Ibu yang mendengarkan, jika Anda berada di posisi Ibu Siti, apakah akan langsung mengemasi barang-barang dan berangkat, atau mempertimbangkan risiko serta perubahan yang mungkin terjadi? Ibu Siti memutuskan untuk berangkat seminggu setelah menerima telepon itu. Ia mengemas mukena putihnya, beberapa lembar kain batik, sebotol kecil minyak kayu putih, dan foto almarhum suaminya. Rumah di kampung ia titipkan kepada Pak Suyono, tetangga yang sering membantunya menebas rumput halaman. Perjalanan menuju kota memakan waktu hampir 7 jam. Ia naik bus antar kota yang berhenti di beberapa terminal kecil. Sepanjang perjalanan ia mengamati pemandangan berganti perlahan dari hamparan sawah, menghijau perbukitan hingga deretan ruko dan gedung-gedung tinggi. Sesekali pedagang asongan naik menawarkan kacang rebus dan keripik singkong. "Saya ingat, Dok, sambil makan kacang itu saya membayangkan wajah cucu-cucu saya," ujarnya sambil tersenyum. Sesampainya di depan rumah kontrakan Dewi yang bertingkat 2, suara teriakan riang langsung terdengar. Nenek-nenek datang, Alia dan Ihsan berlari memeluk kakinya. Dewi mencium pipi ibunya, sementara Rizal membantu membawa koper masuk.
Hari pertama benar-benar seperti yang ia bayangkan. Dewi memasak sayur asam tempe goreng dan sambal terasi, menu kesukaan Ibu Siti sejak dulu. Makan malam terasa hangat, penuh tawa dan cerita. Setelah itu Dewi menunjukkan kamar kecil di lantai bawah. Ini khusus untuk ibu biar nggak capek naik tangga, katanya. Kamar itu sederhana tapi bersih dengan jendela menghadap halaman belakang tempat beberapa pot bunga tertata rapi. Malam itu Ibu Siti tidur nyenyak sekali. Rasanya seperti kembali muda, Dok. Tidur sambil mendengar suara napas cucu-cucu di lantai atas. Ia bercerita, dari sudut pandang saya sebagai dokter, minggu-minggu awal seperti ini sering menjadi periode bulan madu dalam hubungan tinggal bersama anak. Semua pihak masih menjaga sikap saling berusaha menyenangkan. Lansia biasanya mengalami peningkatan suasana hati, nafsu makan membaik, dan kualitas tidur meningkat ketika merasa diterima dan dikelilingi oleh orang yang dicintai. Ibu Siti menghabiskan hari-hari pertamanya dengan menikmati momen sederhana, membantu Alia belajar membaca, menggendong Ihsan sambil bernyanyi lagu anak, atau duduk di teras sore hari sambil menyeruput teh manis bersama Dewi. Kalau boleh, Dok, saya mau waktu berhenti di minggu pertama, itu saja, ucapnya. Bapak Ibu yang mendengarkan, pernahkah Anda mengalami masa awal yang begitu indah sampai merasa takut kalau suatu hari semua itu akan berubah? Dalam hati Ibu Siti ada rasa hangat, tapi juga secercah khawatir yang belum ia mengerti. Kekhawatiran itu ternyata mulai punya bentuk sejak pagi hari kedua ia tinggal di rumah Dewi. Sekitar pukul 5 pagi ketika ia baru saja selesai salat subuh, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Dewi berdiri di luar sudah berpakaian rapi, wajahnya tampak terburu-buru. Bu, tolong bikinin nasi goreng sama telur dadar ya, sekalian jagain anak-anak. Aku sama Rizal berangkat kerja dulu. Nanti siang aku pulang. Awalnya Ibu Siti tidak merasa keberatan. Ia berpikir ini hal wajar, toh ia memang ingin membantu keluarga. Namun hari-hari berikutnya pola yang sama terus berulang, bahkan semakin padat. Rutinitasnya kini dimulai sejak sebelum matahari terbit. Ia harus menyiapkan sarapan, membangunkan Alia dan Ihsan, memandikan mereka yang seringkali rewel dan sulit diajak buru-buru, lalu mengantar Alia ke sekolah. Setelah itu ia pulang sambil menenteng tas bekal dan botol minum anak-anak, dilanjutkan dengan menyapu, mengepel, mencuci piring, bahkan mencuci pakaian. Siang harinya Alia pulang sekolah. Ibu Siti harus menyiapkan makan siang, membantu Alia mengerjakan PR, sambil sesekali menggendong Ihsan yang sedang rewel. Sore ia kembali membersihkan rumah, dan malamnya terkadang harus membantu memandikan Ihsan sebelum tidur. Ia menceritakan satu hari hujan lebat di Bekasi. Jalanan becek, atap teras bocor, dan jemuran pakaian basah. Saat itu Dewi menelepon dari tempat kerja, "Bu, jemur ulang pakaian ya, nanti kalau enggak bau apek." Ibu Siti dengan kaki yang sudah pegal tetap mengangkat ember penuh cucian keluar rumah, menggantungnya satu persatu sambil menahan dingin. Saya jelaskan kepada pendengar bahwa beban kerja fisik seperti ini, jika dilakukan terus-menerus oleh lansia, dapat menyebabkan kelelahan kronis. Penelitian menunjukkan lansia yang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk pekerjaan rumah berat memiliki risiko lebih tinggi mengalami nyeri sendi, tekanan darah naik, dan gangguan tidur. Bukan hanya fisik yang terpengaruh, tapi juga mental. Ibu Siti mulai merasa bahwa waktunya di siang hari hampir sepenuhnya dihabiskan untuk mengurus rumah orang lain tanpa jeda untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi sore di teras sambil minum teh jahe. Tidak ada lagi waktu membaca Al-Quran dengan tenang. Yang membuatnya semakin berat adalah rasa segan untuk menolak. "Dok, saya takut kalau saya bilang capek nanti anak saya tersinggung atau merasa saya tidak mau membantu," ujarnya. Bapak Ibu yang mendengarkan, pernahkah Anda berada dalam situasi seperti ini? Ketika ingin berkata tidak tapi takut melukai hati anak sendiri. Bagaimana cara kita menyeimbangkan niat membantu dengan menjaga kesehatan diri? Perubahan ini belum menjadi masalah besar saat itu. Tapi bagi saya sebagai dokter, tanda-tandanya sudah jelas. Beban fisik dan mental yang terus menumpuk pada orang seusia Ibu Siti tanpa waktu istirahat cukup hampir pasti akan berujung pada masalah yang lebih serius. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian hal itu mulai terjadi. Ibu Siti mengatakan kepada saya bahwa ia awalnya mencoba memaklumi semua pekerjaan itu. Namanya juga tinggal di rumah anak, pasti ikut membantu, begitu pikirnya. Namun suatu malam hatinya mulai goyah. Malam itu setelah menidurkan Ihsan yang rewel, ia sedang melipat pakaian di ruang tengah. Dari arah kamar Dewi terdengar percakapan yang tidak sengaja sampai ke telinganya. "Lumayan ya," suara Dewi berkata pada suaminya.
Ada ibu di sini, jadi kita nggak perlu bayar ART asisten rumah tangga. Ibu Siti terdiam, tangannya berhenti melipat baju. Jantungnya berdetak kencang, setiap denyut terasa menghantam dadanya dari dalam. Napasnya mendadak pendek, telapak tangannya dingin dan berkeringat. Di sekitarnya suara televisi dan derit kipas angin seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah gema kalimat itu di kepalanya, nggak perlu bayar ART. Nggak perlu bayar ART. Berulang-ulang semakin menusuk seperti jarum halus yang perlahan menembus hati. Dalam bayangannya ia teringat malam-malam ketika Dewi kecil sakit demam. Ia rela begadang sambil mengompres kening anaknya, berdoa agar Tuhan memindahkan sakit itu ke tubuhnya sendiri. Semua pengorbanan itu kini seolah tak berarti tergantikan oleh satu kalimat yang meruntuhkan seluruh rasa bahagianya. Ia tidak dipanggil ke kota untuk ditemani, tetapi untuk menjadi tenaga gratis. Saya sebagai dokter tahu betul bahwa perasaan tidak dihargai seperti ini bisa sangat mempengaruhi kesehatan emosional lansia. Riset menunjukkan bahwa lansia yang merasa perannya hanya dinilai dari manfaat praktis, bukan kasih sayang, memiliki risiko depresi 2 kali lipat lebih tinggi. Dan depresi pada lansia sering memunculkan gejala fisik seperti lemas, sakit kepala, nyeri otot, bahkan gangguan pencernaan. Ibu Siti membandingkan hidupnya sekarang dengan di kampung. Di kampung meski rumah sepi, ia bebas mengatur waktunya. Pagi, ia bisa duduk minum kopi tubruk sambil menatap hamparan sawah, siang ke warung bunur untuk membeli tempe, sore ikut pengajian di mushola. Tidak ada yang memanggilnya tiap 5 menit untuk mengerjakan sesuatu. Ia berkata, "Di sini rumahnya ramai tapi hati saya justru sepi. Sepi karena tidak dianggap." Kalimat itu membuat saya terdiam cukup lama. Saya bertanya kepadanya apakah ia pernah mencoba bicara pada Dewi tentang perasaannya. Ia tersenyum pahit. "Saya takut, Dok. Takut dibilang nggak tahu diri, takut dianggap nggak mau membantu." Bapak Ibu yang mendengarkan, pernahkah Anda berada di posisi seperti ini? Dikelilingi keluarga tapi merasa sendirian. Dihargai hanya ketika kita bermanfaat secara fisik, bukan karena keberadaan kita sendiri. Jika pernah, Anda pasti paham betapa beratnya perasaan itu. Dan jika belum, saya berharap kisah ini mengingatkan kita untuk tidak membuat orang tua kita merasa seperti itu. Puncak pertama kegelisahan Ibu Siti terjadi pada suatu pagi akhir pekan. Hari itu ia berharap bisa sedikit bersantai. Malam sebelumnya ia tidur larut karena Ihsan demam dan menangis hampir sepanjang malam. Pagi itu setelah menyiapkan sarapan sederhana, ia duduk sebentar di teras rumah sambil meminum teh hangat. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Dewi memanggil dengan nada tinggi. "Bu Ihsan, tumpahin susu di karpet. Harusnya ibu jagain dia dong. Lihat tuh, nanti karpetnya bau." Ibu Siti mengatakan kepada saya bahwa ia sempat terdiam. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan selama berminggu-minggu. Ia berdiri masuk ke ruang tamu, menatap anaknya, dan berkata dengan suara tenang, namun tegas, "Dewi, ibu ini bukan pembantu. Ibu ini ibumu. Ibu datang ke sini karena kamu minta, bukan untuk dimarahi setiap hari." Suasana seketika hening. Dewi tidak menjawab, hanya memalingkan wajah dan kembali ke kamarnya. Sejak hari itu interaksi mereka menjadi kaku. Obrolan hanya seputar urusan rumah dan cucu. Sebagai dokter, saya menjelaskan kepada pendengar bahwa momen seperti ini sering disebut titik jenuh relasi ketika satu pihak merasa batas kesabaran sudah terlampaui. Bagi lansia, konflik seperti ini tidak hanya menguras emosi, tapi juga berdampak pada kesehatan fisik. Studi menunjukkan bahwa stres emosional kronis dapat meningkatkan kadar kortisol dalam darah, memicu lonjakan tekanan darah, memperburuk nyeri sendi, dan menurunkan kualitas tidur. Bahkan beberapa pasien saya mengalami gangguan irama jantung ringan setelah periode stres keluarga yang berkepanjangan. Saya bertanya kepada Ibu Siti apakah setelah itu ia merasa lega. Ia menggeleng. "Tidak, Dok, saya malah merasa sedih. Rasanya seperti jarak dengan anak saya makin jauh. Tapi kalau saya diam saja, saya akan semakin tertekan." Bapak Ibu, kalau Anda berada di posisi Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Diam demi menjaga perdamaian rumah tangga atau berbicara demi mempertahankan harga diri dan kesehatan mental Anda? Pertanyaan ini penting karena banyak orang tua yang memilih diam, namun di dalam hati mereka perlahan-lahan merasa hampa. Dan ketika hampa itu sudah terlalu dalam, tidak ada yang bisa mengisinya lagi selain diri mereka sendiri yang memutuskan untuk berubah. Beberapa hari setelah kejadian itu, tubuh Ibu Siti mulai sering memberi sinyal kelelahan.
Suatu siang saat ia sedang menyapu halaman kecil di depan rumah kontrakan, kepalanya tiba-tiba terasa berputar. Ia berhenti sejenak memegang gagang sapu untuk menopang tubuh. Dari dalam rumah Dewi keluar sebentar. "Bu, nanti habis nyapu tolong bersihin kamar mandi ya. Soalnya sore ini ada tamu," katanya, sambil lalu tanpa menanyakan keadaan ibunya. Ibu Siti bercerita kepada saya bahwa momen itu membuatnya sadar fisiknya mulai kewalahan dan hatinya semakin berat. Malam itu di kamar kecilnya ia membuka dompet kain tempat menyimpan uang tabungan. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli tiket bus pulang ke kampung. Ia menatap foto almarhum suaminya di meja kecil di samping tempat tidur. "Pak, kayaknya ibu harus pulang," bisiknya pelan. Dalam hati ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini berarti ia menyerah? Atau justru sedang menyelamatkan dirinya? Keesokan harinya ia mencoba menyampaikan niatnya kepada Dewi. "Dewi, ibu kepikiran mau pulang kampung. Badan ibu capek dan ibu kangen rumah." Dewi menatap sebentar, lalu bertanya dengan nada datar, "Kalau ibu pulang nanti siapa yang jagain anak-anak, siapa yang beresin rumah?" Di ruang praktik saya sering mendengar kalimat seperti ini, keluar tanpa sadar dari anak kepada orang tuanya. Tapi bagi Ibu Siti kata-kata itu seperti palu menghantam dadanya. Tidak ada pertanyaan tentang kesehatannya, tidak ada kekhawatiran akan kesepiannya di kampung, hanya kegelisahan tentang siapa yang akan menggantikan perannya di rumah ini. Sebagai dokter, saya melihat ini sebagai tanda hubungan yang sudah bergeser. Fokusnya dari kasih sayang menjadi fungsional semata. Jika dibiarkan kondisi seperti ini, bisa menggerus harga diri lansia dan memperburuk kesehatan mental mereka. Malam itu Ibu Siti duduk lama di ranjang kecilnya. Lampu kamar redup, suara kipas angin berputar pelan. Dalam hati ia membuat keputusan ia akan pulang. Ia sadar jika terus menunda, ia hanya akan semakin tenggelam dalam rasa tidak dihargai. "Saya harus pilih diri saya kali ini, Dok," katanya pada saya. Bapak Ibu yang mendengarkan, pernahkah Anda berada di titik di mana harus memilih antara bertahan demi orang lain atau pergi demi menjaga diri sendiri? Keputusan itu memang tidak mudah, tapi kadang meninggalkan. Bukan berarti berhenti mencintai, melainkan memilih cara mencintai yang lebih sehat, termasuk untuk diri kita sendiri. Hari terakhir di rumah Dewi, Ibu Siti memutuskan untuk mengisinya dengan kenangan manis, setidaknya untuk Alia dan Ihsan. Pagi-pagi ia memasak opor ayam dan sayur bayam 2 hidangan yang selalu membuat cucunya lahap makan. Meja makan ia atur rapi, menambahkan kerupuk udang dan sambal terasi pedasnya pas seperti yang dulu ia buat saat Dewi masih kecil. Alia dan Ihsan tampak senang tak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka bersama nenek untuk waktu yang lama. Ibu Siti menghabiskan pagi dengan bermain ular tangga bersama Alia, menyusun balok mainan bersama Ihsan. Setiap tawa mereka, setiap pelukan kecil, ia simpan dalam lipatan hatinya. Menjelang siang sambil duduk di teras, ia memanggil Dewi. "Nak, ibu mau bilang sesuatu," ujarnya pelan. Dewi duduk terlihat sedikit canggung. Ibu Siti menatap mata putrinya lama dalam. Keriput di sudut matanya bergetar menahan air mata. "Kalau kamu punya kesempatan untuk memperlakukan orang tuamu dengan lebih baik, lakukanlah. Ibu berharap kamu selalu ingat itu. Karena waktu untuk memberi kasih sayang tidak pernah datang 2 kali. Kalimat itu membuat Dewi terdiam. Jemarinya memegang gagang pintu tapi tak berkata apa-apa. Hening itu berat. Hanya terdengar suara motor melintas di jalan depan rumah dan denting sendok jatuh di dapur. Alia dan Ihsan memeluk kaki nenek mereka erat-erat, seakan tahu sesuatu akan berubah. Ibu Siti membelai kepala cucu-cucunya, lalu menatap wajah Dewi sekali lagi lama, dalam seolah ingin mengabadikan setiap garisnya di ingatan. "Nak, ingatlah, kesempatan untuk menghargai orang tua tidak akan datang 2 kali. Suaranya bergetar, tapi ia tetap tersenyum menahan air mata, agar tidak jatuh di depan putrinya. Dewi masih menunduk. Dalam keheningan itu Ibu Siti tahu, hatinya sudah membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia memalingkan wajah melangkah perlahan, membiarkan udara sore yang hangat menyelimuti perasaan beratnya. Bapak Ibu yang mendengarkan, pernahkah Anda meninggalkan orang yang Anda sayangi bukan karena berhenti mencintai, tetapi karena harus menyelamatkan diri dari rasa lelah yang tak terlihat? Kadang cinta terbesar bukanlah bertahan di tempat yang membuat kita rapuh, melainkan berani melangkah pergi untuk menjaga hati tetap utuh, agar suatu hari nanti kita masih punya cinta yang cukup untuk dibagikan. Perjalanan bus menuju kampung memakan waktu lama. Ibu Siti duduk di kursi dekat jendela, memandangi gedung-gedung yang perlahan berganti menjadi sawah hijau.
Setiap kilometer terasa seperti beban yang terangkat pelan-pelan dari dadanya. Sesekali pedagang kacang rebus naik ke bus Aroma, hangatnya mengingatkan ia pada sore-sore di kampung. Sesampainya di rumah kayu peninggalan suaminya, ia membuka pintu yang sedikit berdebu. Aroma khas kayu tua menyambutnya seperti pelukan lama yang penuh kenangan. Ia meletakkan koper di sudut kamar, lalu berjalan ke teras. Di hadapannya hamparan sawah membentang angin sore, membawa suara jangkrik dan burung gereja. "Ibu bisa duduk di sini kapan saja, Dok," katanya sambil tersenyum. Gak ada yang nyuruh-nyuruh atau marah-marah. Bagi saya sebagai dokter perubahan lingkungan seperti ini, sering menjadi obat yang tidak dijual di apotek. Hidup di tempat dengan tingkat stres rendah terbukti membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan suasana hati. Aktivitas ringan seperti menyapu halaman atau menyiram tanaman juga menjaga kelenturan sendi dan kesehatan jantung. Hari-hari berikutnya, Ibu Siti kembali ke rutinitas lamanya menyiram tanaman, mampir ke warung Bu Nur untuk mengobrol, menghadiri pengajian di musola dekat rumah. Malamnya ia tidur nyenyak tanpa terbangun oleh tangisan atau suara pintu dibuka tutup. Ia mengaku masih rindu Alia dan Ihsan. Kadang ia melihat foto mereka di ponselnya dan tersenyum. Tapi kini rindunya tidak bercampur dengan rasa tertekan. "Saya sadar mencintai diri sendiri bukan berarti berhenti mencintai keluarga," ujarnya. "Justru dengan menjaga diri saya bisa tetap sehat kalau suatu hari mereka benar-benar membutuhkan saya." Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang berani mengambil langkah mundur demi menjaga ketenangan jiwa? Kadang keputusan seperti itu justru membuat hubungan menjadi lebih sehat di masa depan. Di usia lanjut, kita memang membutuhkan kehangatan keluarga, tetapi kita juga berhak atas rasa dihargai dan kebebasan memilih bagaimana menjalani hari-hari kita. Ibu Siti telah membuktikan bahwa pulang ke kampung bukanlah langkah mundur, melainkan langkah maju untuk kembali menemukan dirinya sendiri. Sebagai dokter yang sudah lama mendampingi para lansia, saya selalu percaya kesehatan bukan hanya soal tubuh yang bugar, tetapi juga hati yang tenang. Kisah Ibu Siti Aminah ini menjadi pengingat bahwa orang tua bukan sekadar butuh tempat tinggal atau makanan, mereka butuh rasa dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan penuh kasih. Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, mungkin saat ini Anda masih punya orang tua yang tinggal bersama, atau justru Anda sendiri adalah orang tua yang tinggal di rumah anak. Pertanyaannya, apakah hubungan kita dengan orang tua benar-benar dibangun di atas rasa saling menghargai, atau hanya pada manfaat praktis yang bisa diambil? Kisah Ibu Siti mengingatkan kita bahwa bagi lansia dihargai bukan berarti diberi uang atau barang, tetapi diakui keberadaannya, didengar suaranya, dan dirasakan kehadirannya. Mulai sekarang cobalah berbicara dari hati ke hati dengan orang tua kita. Tanyakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka harapkan. Pastikan mereka memiliki waktu untuk benar-benar beristirahat, bukan hanya waktu luang di sela pekerjaan rumah. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu ucapan terima kasih setiap hari. Kedengarannya sederhana, tapi bagi mereka itu bisa menjadi obat hati yang paling mujarab. Ingatlah, waktu tidak bisa diputar ulang. Kata-kata dan sikap kita hari ini akan menjadi kenangan yang mereka bawa sampai akhir hayat. Tanpa kita sadari, itu juga menjadi cermin bagi anak-anak kita, karena suatu hari mereka akan memperlakukan kita seperti cara kita memperlakukan orang tua sekarang. Kalau cerita ini menyentuh hati, Anda tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton dan satu pengalaman pribadi tentang orang tua atau anak yang paling membekas bagi Anda. Siapa tahu kisah Anda bisa menguatkan hati orang lain yang sedang melalui hal serupa. Saya akan senang sekali membacanya dan mungkin membagikannya di kesempatan berikutnya. Jangan lupa klik tombol suka berlangganan saluran ini dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga, terutama yang sedang tinggal bersama orang tua atau mertua. Siapa tahu, satu langkah kecil dari Anda hari ini bisa mengubah hati seseorang yang diam-diam merasa tidak dihargai. Semoga kita semua diberi hati yang lembut untuk menghargai orang tua sebelum kesempatan itu benar-benar hilang.